Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita dalam membahas pertemuan berapa? 14. Ini masih melanjutkan dari pertemuan 13 tentang zat aditif ya. Zat aditif kemarin kamu sudah paham tentang apa? Pewarna, apalagi? Pengawet, apalagi? Ayo. Pengawet, pewarna, penyedap ya. Nah, ini kita lanjutin ini. Kemarin kan baru 2 ya, pemanis sama pewarna doang ya. Kita lanjutin ya. Kamu perhatikan slide berikutnya ya. Oke, lanjutan dari pertemuan berapa? 13. Sekarang pertemuan berapa? 14 ya. 14 kita membahas lanjutan dari zat aditif. Sekarang ke pengawet ya. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman itu ya. Jadi agak lebih awet. Jadi kalau produksi, kalau lebih awet itu jualnya agak lama, jadi nggak rugi kalau kamu nanti produksi makanan. Mungkin ada barangkali kalian ada yang jadi pengusaha makanan kan ya, bisa saja nanti ya bikin apa kacang kedelai, goreng apa-apa gitu ya, bikin tape apa-apa atau lain sebagainya kan. Orang jualan kacang aja bisa kaya ya kan, orang jualan kacang Garuda itu wah di mana-mana itu kaya itu. Jadi jangan dianggap remeh jualan makanan itu, karena itu kebutuhan manusia yang pokok. Makanya jangan menganggap hal itu kecil ya. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme ya, seperti bakteri, jamur yang timbul pada makanan dan minuman itu. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Misalnya fermentasi ya pada makanan dan minuman. Oke, kamu bisa lihat di tabel ya. Di tabel yang ada, oke. Kamu bisa baca sendiri itu tabelnya. Ya. Coba kamu perhatikan tabelnya ya, kamu baca ya. Oke, kamu kasih zat-zat yang bisa mengawetkan itu ya. Cara lain mengawetkan makanan adalah dengan cara pengasinan atau pemanisan. Asin sekalian itu awet makanan. Contohnya apa? Ikan asin. Ikan asin itu mikroorganisme nggak bisa tumbuh karena saking asinnya. Kalau gitu gimana cara masaknya? Ya dihilangin dulu garamnya, kamu rebus, garamnya dibuang, kamu masak biar nggak keasinan. Kemudian manis sekalian nggak mas? Madu itu manis sekalian nggak akan tumbuh mikroorganisme. Kemudian manisan buah, kamu kalau jalan-jalan ke Bandung ada manisan buah, itu awet. Atau dipanggang, daging panggang itu awet, itu secara alami. Metode pengawetan lain ada dengan cara fisik, misalnya dengan pemanasan, dipanasin sekalian, dimasak, masukin ke kaleng, kamu masak berapa derajat, organismenya di dalam mati, yang luar nggak bisa masuk karena udah di dalam kaleng. Kemudian pembekuan, sekalian masukin ke dalam freezer, awet itu makanan. Kemudian pengasapan atau kering sekalian, dikeringin di sinar matahari, bisa itu awet karena nggak ada air ya. Kemudian tambahan makanan lagi, tambahan makanan namanya apa? Aditif ya. Tadi pengawetan, sekarang penyedap. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, bawang, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Sudah pernah kenal? Nggak kenal? Oke, kamu nanti harus kenalin ini apa kunyit. Jadi tugas kamu nanti saya kasih tugas untuk
mencari contoh-contoh kunyit, kamu fotoin apa kunyit. Dan itu sehat ya, penyedap makanan secara alami itu sehat. Bawang putih, bawang merah, bawang tumbar, sehat semuanya itu. Nah, yang nggak sehat itu penyedap buatan yang umumnya digunakan pada makanan adalah vetsin. Itu kalau kebanyakan nggak bagus. Mengandung monosodium glutamat MSG atau monotrium glutamat MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebih dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan sindrom Reston Cina, Chinese Rotten Syndrome. Dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Dosis maksimal penggunaan MSG menurut WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badan kamu 60 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi adalah sebesar 480 mg atau 0,48 gram. Sedikit sekali ya, nggak boleh banyak-banyak. Atau nggak, kalau perlu nggak usah pakai ya. Kamu biasakan ibu kamu kasih tahu nggak usah pakai MSG, ini kurang sehat. Gitu saja selesai. MSG itu bisa dari mana-mana anunya ya, mereknya. Kemudian zat adiktif yang selanjutnya adalah pemberi aroma. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, vanili. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis atau disebut dengan esen, misalnya amil kaproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang Ambon, etil butirat, aroma nanas, vanilin, aroma vanili, dan metil antrinilat, aroma buah anggur disebut pemberi aroma sintetis. Kebanyakan di minuman-minuman siap seduh. Itu kurang bagus ya sebenarnya. Jadi kalau bisa kamu hindari, minum ya yang sehat-sehat saja. Air putih, ya, kalau pakai itu ya teh asli, kopi asli, jangan sintetis. Bahaya itu. Kemudian pengental. Aditif yang keenam adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin gam, agar-agar, dan alginat. Kemudian yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan emulsi itu bisa campur. Dimakan sabun, kemudian diaduk, keduanya dapat dicampur. Itu kalau sabun, tapi sabun nggak bisa dimakan kan. Sabun adalah contoh disebut pengemulsi. Paham ya pengemulsi itu? Jadi lemak itu minyak ya, sama air itu nggak bisa campur. Tapi kalau udah dicampur dengan pengemulsi itu bisa campur. Kalau sabun apa fungsinya? Karena kadang lemak kamu itu nempel di baju nggak disiram air nggak hilang, kamu sabun itu kebawa sama sabun hilang. Itu contoh pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Oke ya. Kemudian kamu habis ini mengerjakan evaluasi, tugas dan diskusi ya. Jangan lupa ya. Jangan sampai ketinggalan diskusinya. Demikianlah akhir dari pelajaran zat aditif. Pertemuan yang terakhir untuk zat aditif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.